Saudara-saudari terkasih, kembali dalam video ini saya akan membagikan refleksi atau renungan para paus tentang doa sebagai unsur utama dalam masa Prapaskah ini. Sekali lagi, selama masa Prapaskah umat Kristiani diajak untuk mewujudkan pertobatan melalui jalan utama puasa, doa, dan amal kasih. Secara khusus doa adalah kekuatan bagi setiap umat beriman. Paus Fransiskus dalam misa suci di Basilika Santa Sabina pada tanggal 22 Februari tahun 2023 menegaskan bahwa Prapaskah adalah waktu untuk berdoa lebih intens, lebih panjang, lebih tekun, dan lebih mampu memikul kebutuhan sesama. Doa juga bisa menjadi sesuatu yang autoreferensial atau berpusat pada diri sendiri. Dalam homili Paus Fransiskus yang dibacakan oleh Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan pada Ekaristi tanggal 2 Maret tahun 2022, mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan, bahkan yang paling indah sekalipun, bisa tersembunyi bahaya untuk mencari kepuasan diri. Ketika itu terjadi, hati tidak benar-benar bebas, karena bukan kasih kepada Bapa dan sesama yang dicari, melainkan pengakuan atau persetujuan manusia. Lalu bagaimana doa bisa berkembang? Doa yang rendah hati yang dilakukan dalam kesunyian, dalam keteduhan kamar pribadi, menjadi rahasia bagi kehidupan yang berkembang di luar. Doa merupakan dialog yang hangat dengan kasih dan kepercayaan, yang menghibur serta membuka hati. Khususnya pada masa Prapaskah ini, berdoalah sambil memandang salib Kristus. Biarkan diri kita tersentuh oleh kelembutan Tuhan yang menggetarkan hati, dan serahkan luka-luka kita serta luka dunia ke dalam lukanya. Jangan tergesa-gesa, tetaplah dalam keheningan di hadapannya. Mari kita temukan kembali keindahan mendalam dari dialog yang intim dengan Tuhan. Sebab Allah tidak mencari hal-hal yang mencolok, sebaliknya Ia ditemukan dalam keheningan, kesunyian cinta yang jauh dari segala bentuk pamer dan kebisingan. Selama masa Prapaskah, gereja secara khusus mempersembahkan sabda Allah dengan berlimpah. Paus Benediktus ke-16 menegaskan hal itu dalam pesan Prapaskah tahun 2011. Dengan merenungkan dan menghayati sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar suatu bentuk doa yang sangat berharga dan tak tergantikan. Mendengarkan Tuhan dengan penuh perhatian, karena Ia terus berbicara kepada kita, memelihara perjalanan iman yang telah kita mulai sejak hari pembaptisan. Lebih dari itu, Paus Benediktus ke-16 menyampaikan bahwa doa juga memberi kita cara pandang baru terhadap waktu. Tanpa perspektif kekekalan dan keterbukaan terhadap yang ilahi, waktu hanyalah rangkaian langkah menuju sebuah batas tanpa masa depan. Sebaliknya, dalam doa kita menemukan waktu untuk Tuhan, menyadari bahwa sabdanya tidak akan berlalu, serta memasuki persekutuan mendalam dengannya yang tidak seorang pun dapat merampas dari kita. Doa membuka kita pada harapan yang tidak mengecewakan, yakni pada kehidupan kekal. Doa sangatlah penting selama masa Prapaskah. Paus Yohanes Paulus II menegaskan hal ini saat mengunjungi paroki Santo Eusebius di Esquilino. Ia menambahkan bahwa kehidupan seorang Kristiani, katekese sangat penting, tetapi itu saja tidak cukup. Diperlukan juga doa, karena dengan berdoa kita menempatkan diri di bawah pandangan dan kehadiran Tuhan. Kita membuka hati kepadanya. Dan ketika Tuhan menemukan hati kita terbuka, Ia dapat masuk dan bekerja di dalamnya,
dapat berkarya dari dalam, dapat mengubah kita. Inilah kekuatan doa, Yohanes Paulus II menjelaskan. Itulah sebabnya, di awal masa Prapaskah, saya mengatakan kepada kalian, berdoalah sesuai dengan cara kalian masing-masing. Sebab cara berdoa berbeda menurut usia. Seiring bertambahnya usia, cara kita berdoa juga berubah. Anak-anak memiliki karunia besar dalam doa. Mereka sederhana, begitu tulus, begitu siap untuk bersama Yesus, membuka diri kepadanya, kepada kasih dan rahmat-Nya. Ingatlah selalu betapa pentingnya doa, terutama di masa Prapaskah ini, saat kita mempersiapkan diri untuk Paskah. Apakah Prapaskah masih relevan? Apakah masih menarik, penting, dan bermanfaat? Apakah masih mungkin untuk dijalankan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan oleh Paus Paulus ke-6 pada audiensi umum pada tanggal 3 Maret tahun 1965 bertepatan dengan Rabu Abu. Prapaskah, kata Paus Paulus ke-6 atau Paus Montini, telah dijalankan dalam berbagai bentuk sepanjang abad dan di berbagai negara. Saat ini, banyak tuntutan dan praktiknya telah berkurang. Namun, Prapaskah tidak kehilangan esensinya, karena kehidupan Kristiani selalu membutuhkan keheningan, refleksi, pendalaman rohani, pertobatan, dan pembaharuan terus-menerus. Kita memerlukan doa, tobat, disiplin rohani, serta kesadaran akan misteri keselamatan, terutama dalam sengsara dan kebangkitan Kristus. Kehidupan rohani itu sesuatu yang serius, menuntut tetapi juga luar biasa tak tergantikan. Kita tidak bisa dan tidak boleh mengabaikannya. Namun kehidupan rohani tidak dapat dicapai tanpa usaha yang sungguh-sungguh, tanpa latihan yang tekun dan metodis, tanpa perjuangan dan pembaruan batin, serta tanpa mengandalkan pada saat yang menentukan perjumpaan sakramental dengan karya penyelamatan Allah Bapa melalui Kristus dalam Roh Kudus. Semuanya ini tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan doa. Saudara-saudari terkasih, itulah refleksi permenungan para paus berkenaan dengan doa sebagai salah satu unsur utama di dalam masa Prapaskah ini. Pada video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tema amal kasih. Semoga video ini berguna. Terima kasih.